Di dalam segala sesuatu itu berarti apa yang saudara dan saya alami, yang mana Tuhan itu turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Baik, ayat yang saya ingin bagikan hari ini adalah ayat yang pasti sudah menjadi hafalan buat kalian semua. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Kemarin kan kita nggak pernah ketemu di sini kan? Baru sehari ini kita tahu sekarang ada tempat di sini yang mana Tuhan izinkan untuk kita boleh pakai. Kalau kita memperhatikan ayat ini, saya rindu dengan dibukanya Jordan ini. Kita dibawa Tuhan kepada satu level yang lebih daripada hari-hari kemarin. Ini bukan berlaku untuk yang di sini saja, yang di Tin Hall juga sama. Amin. Karena ini merupakan hal yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk dibagi buat GPI Hong Kong, keluarga ilahi. Kalau kita bergerak lebih daripada hari-hari kemarin, saya merindukan apa yang saya bagikan ini tertanam di dalam hati dan pikiran setiap kita bawa pulang dan kita renungkan. Bahkan saya percaya Tuhan akan memperkaya akan pengenalan firman Tuhan yang berlaku buat kita yang ada di wadah gereja ini. Semakin hari boleh semakin disempurnakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu itu berarti apa yang saudara dan saya alami, yang mana Tuhan itu turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Saya nggak mengajak saudara untuk menyunat ayat ini. Saya ingin menguraikan lengkap sehingga saudara nggak boleh ambil sepotong demi sepotong. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi saudara dan saya yang seperti apa? Dikatakan di sini bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Coba tinggi-tinggi. Turun ya, turunkan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintah-perintahku. Siapa yang menuruti segala perintah-perintah Tuhan? On the way. Kalau saudara di Jordan, saudara on the way-nya dari Junlong. On the way. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi akan Tuhan. Ternyata ayat itu nggak berhenti sampai di situ, ya. Dikatakan bahwa yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saya tanyakan ini kepada saudara, saya tahu pasti nggak akan ada jawaban on the way. Saudara tahu panggilan Allah untuk dirimu pribadi? Yang tahu angkat tangan. Yang lain dipanggil siapa? Kita belum merenungkan akan hal ini. Hanya bagi yang mengasihi dan meresponi panggilan, di situ Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita nggak boleh memotong ayat ini bahwa kita senantiasa ada di dalam hal yang baik yang Tuhan sediakan.
Karena belum tentu Tuhan ikut campur tangan dalam perkara yang kita alami. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami akan hal ini, maka kita perlu untuk menemukan panggilan Allah. Kita perlu untuk mendapatkan sesungguhnya Tuhan panggil saudara dan saya ini untuk apa? Perhatikan mereka-mereka yang sedang di sini tadi. Ada yang dipanggil untuk main drum, ada yang dipanggil untuk main keyboard, ada yang dipanggil suruh nyalain HP di sebelah saya. Loh, ini sesuatu yang kalau kita mulai menemukan sesungguhnya panggilan Tuhan, kita boleh nyanyi, ada panggilan Allah, ada panggilan Gusti Yesus. Tapi dipanggil untuk apa? Kalau kita mengerti persis apa yang Tuhan ingin kita kerjakan buat Tuhan, saya yakin nggak ada satupun yang bisa menggoyahkan kita. Amen. Saya percaya kalau itu panggilan dari Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan ingin saudara dan saya kerjakan, tak akan bisa kita goyah. Perhatikan bagi yang ikut ke Saikung, kalian diberi potongan puzzle sampai banyak, hampir 300 orang. Semuanya dapat potongan puzzle. Pada waktu disuruh nyusun, kelihatannya semakin banyak, semakin pusing kan? Ternyata menemukan akan gambar yang sesungguhnya dibagikan itu nggak gampang. Saya percaya kalau kita nggak serius menggumuli apa panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita, maka saudara cuma check in, check out, check in, check out. Untung di sini ada kafe di bawah. Ini promosi dikit. Saya nggak yakin yang di bawah sanggup melayani kalau kalian semua parkir di sana dan order. Ternyata untuk menemukan panggilan itulah secara pribadi kita harus naik level. Dimulai dari para pelayan tentunya. Kalau saudara disalib sama jemaat, ya salah semua sendiri. Karena yang dahulu bisa jadi kemudian. Yang kemudian bisa jadi terdahulu. Jangan dipikir kalau udah melayani, aku antri paling depan. Enggak. Saudara, ayo renungkan apa yang saya bagikan. Kalau kita sudah menangkap ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan, apa yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu, belum tentu sebelahmu tahu. Contoh, yang main drum, nggak semua kalian bisa main drum, betul kan? Kalau sampai Levi meresponi panggilan Tuhan, melakukan itu, saya ngomong terus terang, kerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti buat Tuhan. Karena kalau hanya sekedar main saja, lama-lama bosan. Betul? Kalau saudara mejeng jadi WL di sini, pakai jas, dikasih kode jari berapapun kau katakan nurut pemain musik. Kalau cuma itu saudara kerjakan karena tugas, saudara akan disalib. Kalau itu panggilanmu, engkau diberi suara bagus, engkau bisa mimpin pujian, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kita lakukan itu buat siapa? Buat Tuhan. Ini level yang kita harus masukin. Jangan seperti yang hari kemarin. Katakan sebelahmu, ojo koyo wingi. Jangan seperti yang kemarin. Lebih daripada apa yang sudah dikerjakan. Mungkin ada yang tanya,
Loh, kalau aku per hari ini 15 Juni masih belum tahu panggilanku apa? Sederhana. Kerjakan dulu panggilan umum. Beritakanlah Injil pada segala makhluk. Ngasal saudara beritakan Injil nggak bisa, tak kasih kipas. Ayo, koordinator ibadah punya kipas nggak sebanyak ini? Bagi pulang. Bayangin, kipas itu isinya berita tentang Yesus. Saudara nggak bisa ngomong ya nggak apa-apa. Kalau perlu dibagi sekarang kipasnya biar nggak kesumuan. Loh iya kan? Tapi saya berharap nggak sampai 100 meter. Kipasmu sudah di tangan orang lain. Dan mereka bertobat. Mereka percaya Yesus. Saudara, kalau kita belum temukan panggilan yang khusus, kerjakan dulu. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Menceritakan tentang Yesus kepada setiap orang. Jesus for everyone. Kalau kita setia lakukan itu pun ada bahayanya. Ya, bahayanya karena orang-orang yang memberitakan nama Yesus itu pasti disertai dengan tanda heran dan mujizat. Saudara doakan orang yang sakit jadi sembuh. Amen. Yang diganggu setan, tuyul, demit. Gara-gara saudara berdoa dalam nama Yesus, bablas semuanya. Amen. Mereka akan cari-cari, Mbak, apa yang kau doakan sudah dijawab Tuhan. Amen. Mujizat terjadi karena itu janji firman Tuhan. Tetapi bahaya yang kedua adalah Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena kita cuma memberitakan nama Yesus. Kita nggak pernah mau ibadah dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, tahu firman, yang mana firman tadi yang kita oleh itu kita bagi. Kita mulai memuridkan orang lain. Mbak, aku kemarin mimpi gigi kanan atas itu copot. Teman-temanku bilang, kalau gigi kanan atas copot, mbahku mati. Aku gak bisa tidur. Ngomongnya sama saudara yang punya firman, berani berkata, tidak ada dalam Alkitab. Jangan percaya. Kita harus berani memuridkan mereka. Sehingga dari apa yang kita punya itu firman, kita mulai mengajar mereka. Gak apa-apa satu ayat pun saudara pakai ngajar. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa melainkan ya. Satu ayat saudara pakai, nggak apa-apa. Saya juga pakai satu jurus kalau bikin super mie. Buktinya, satu jurus pun bisa makan. Saya percaya walaupun satu ayat, di mana saudara dipakai Tuhan untuk memperkatakannya. Memuridkan orang lain. Saya yakin firman itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lo ngerti kok yang menang wae lo. Ayo, naik level. Katakan sebelahmu kalau perlu tepok dengan keras. Naik level. Tadi kanan, sebelah kiri. Tepok depanmu. Tepok belakangmu. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan apa yang saya katakan. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa saudara yang yakin dipilih oleh Tuhan Yesus? Tinggi-tinggi. Jangan diturunkan dulu dong, ngomong namanya dipilih. Turunkan sekarang. Saya berikan ilustrasi ya. Kalau ada satu orang dipilih jadi presiden sebuah negara,
Pertanyaan saya, dijagai nggak presiden ini? Jikalau saudara yakin engkau dari semula dipilih, siapa yang menjagai kalian? Salah. Siapa yang menjagai kalian? Malaikat. Lo gak percaya toh? Repot memang. Pasti malaikat itu akan dijaga. Ini ada si rambut putih. Pada waktu pilihan itu sudah jatuh atas yang namanya Bobby, maka semua perkara yang terjadi dalam hidupnya Bobby, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jikalau Bobby mengasihi Tuhan dan meresponi panggilan yang diberikan. Kalau Tuhan panggil saya ke Hong Kong, saya nurut kok. Dengan segala risiko yang saya hadapi, nurut. Coba kalau enggak, saya enggak ketemu saudara. Enggak ada sesuatu yang akan saya alami. Saya enggak berani berkata Roma 8 ayat 28 ini punya saya. No! Oleh karena itu, saya ajak untuk kita merenungkan firman, mulai membayangkan kalau itu aku. Aku dipilih dari semula. Saya percaya kalau saudara punya keyakinan itu, kemanapun saudara pergi, on the way pun pasti ada malaikat yang jagain. Mungkin saudara nyasar, di sana ada sale-sale, jamnya ibadah, tahu-tahu saudara berjalan masuk di sini, nggak percaya kan? Nanti kalau malaikat sudah jewer saudara, dibawa ke sini, itu caranya Tuhan untuk membuat kita ini diselamatkan. Ya. Tetapi yang dipilih, kita yang yakin dipilih, itu akan dibuat menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau menjadi serupa gambaran anaknya, berarti kita akan didandani. Bahasa nggak enaknya diproses. Iya jelas kalau Bobby ini nggak sabaran, maka diizinkanlah Bobby untuk berada di lingkungan orang-orang yang bikin nggak sabar. Supaya apa namanya Bobby lebih sabar. Saya juga percaya kalian pun juga akan mengalami lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kalian menghadapi satu rumah. Apalagi satu rumah yang belum kenal Tuhan. Apalagi yang macam-macam kan, yang harus menjadi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian untuk dilayani bagi yang kerja di Hong Kong. Disitulah kita ini tidak hanya dipanggil dan dipilih untuk memuridkan, tapi pada akhirnya untuk menggembalakan. Satu rumah berapa kungkung, bobo, singsang, dadai, anaknya 1, 5. Saudara masuk sudah menjadi gembala kul. Nah, dari keadaan seperti itu, hari ini kita dengar berita bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya mau tutup. Kalau dengar khotbah mau ditutup tuh seneng ya. Saya cuma mengimani kalau Allah turut bekerja dengan matinya listrik. Ini sampai 1 distrik rasanya ya. Enggak, 1 jalan. Ya udah 1 jalan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi jemaat Jordan yang mengasihi dan yang terpanggil sesuai rencananya. Keluar dari ruangan ini, kipas itu harus nyamber 1 orang. Saya yakin perkara itu akan membuat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Amin. Nah, kalau kita sudah menangkap perkara demikian, yuk rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Saya ingat
untuk mendapatkan tempat ini ya sebagai kesaksian menutup. Dari Januari kita sudah mulai memikirkan tempat untuk mencari cabang yang berikutnya. Kak Ferry malah mau ke Yunlong, di sana ada gereja. Kita terus bergerak cari tempat ada, tapi dijawab kalau untuk gereja nggak boleh. Itu agen yang di Mongkok dulu, saya hubungi dan berkata nggak boleh. Susah cari tempat untuk gereja sekarang. Nggak apa-apa, ditolak di dunia tapi diterima di sorga. Akhirnya dapat 2 tempat. Yang satu di Jenwon. Mahalnya. Ngomongnya mahalnya. Kalau buat saya, ada uang pun juga saya nggak akan sewa. Karena apa? Tidak hanya uang besar yang bisa mempermuliakan Tuhan, tetapi hati yang haus akan Dia pasti akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Dan bukan kebetulan yang dipakai itu adalah melalui Levi. Levi punya temennya ngomong tempat ini, kita mulai follow up. Wah, baru kali ini ya saya berada di satu gedung yang isinya orang-orang Hong Kong dari bawah sampai ke atas, lebih banyak daripada orang Indonesia. Mikir ya, untuk apa kita ada di sini? Untuk apa yang dipenuhi dengan api Pentakosta ketiga ada di ruangan ini? Untuk apa orang-orang percaya ya yang bergerak dengan Jesus for Everyone ada di tempat ini?